Traveling Family kembali lagi nih. Masih dalam semangat bertiga kita bisa, bertiga kita bahagia. Dalam perjalanan pulang dari Labuan Bajo, kami ingin bercerita tentang pengalaman sehari di Nusa Penida. Selepas beristirahat pulas di penginapan yang berada di sekitar Pelabuhan Padangbai, kami langsung berkemas untuk melanjutkan perjalanan ke Nusa Penida. Untuk ke pulau di timur Bali ini, kami harus naik KMP Nusa Jaya Abadi dari Pelabuhan Padangbai. Jadwal penyeberangan pertama ke Nusa Penida sekitar jam 10 pagi. Kapal penyeberangan jenis Ferry Roro ini menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin ke Nusa Penida dengan membawa kendaraan. Kapal feri yang tak terlalu besar ini mampu menampung motor, mobil, hingga truk. Setiap harinya hanya memiliki 2 kali jadwal penyeberangan dari Pelabuhan Padangbai ke Pelabuhan Nusa Penida atau sebaliknya. Untuk penyeberangan dengan sepeda motor berbonceng 3, tiket yang harus kami bayar sebesar Rp109.600. Setelah melalui penyeberangan sekitar 1 jam, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Nusa Penida serta langsung bergegas ke penginapan untuk check-in dan menaruh barang-barang lainnya di kamar. Setelah itu, kami langsung gas untuk mencari makan siang sebelum mencicipi keindahan objek wisata alam di Nusa Penida yang tengah viral di media sosial seperti Kelingking Beach dan Broken Beach. Kami ingin merasakan suasana makan siang di tepi pantai Nusa Penida dan akhirnya kami mengarahkan motor ke timur menuju Oki Warung. Di Nusa Penida ini untuk SPBU memang tidak banyak. Dalam perjalanan kami ke Oki Warung yang mengarah ke timur, kami hanya menemui 1 SPBU saja. Tetapi setelah kami memperhatikan di Google Map, ternyata ada 2 SPBU lain yang berada di sebelah barat. 1 di sebelah barat pelabuhan dan 1 di ujung barat pulau. Selebihnya jika kondisi darurat, banyak tersedia pom mini milik warga. Kami disuguhi indahnya laut biru dan pantai dengan pasir putih sepanjang jalan pesisir Nusa Penida. Kami juga sempat berhenti untuk berfoto-foto sejenak di pinggir jalan yang langsung menghadap ke lautan lepas. Indah banget.
Setelah menyusuri jalan di pinggir Pulau Nusa Penida sepanjang 8 kilometeran dari pelabuhan, akhirnya kami tiba di Oki Warung. Karena emang udah lapar banget, kami segera memesan menu yang sebagian besar memang olahan laut alias grill fish specialist. Pas banget suasananya, tanpa menunggu lama, kami langsung menyantapnya. Menurut kami masakan di sana lezatnya sekelas internasional. Menu yang kami pesan, octopus satay, nyat-nyat fish, dan ikan bakar sambal matah. Minumnya kelapa muda dong, karena suasananya di pinggir laut dan indah. Kulinernya sedap dan suasana pantai khas Bali bisa kita nikmati di sini. Recommended. Kenyang makan siang, kami langsung melanjutkan menjelajah Nusa Penida. Kalau udah kenyang kan enak mau kemana-mana. Cuman biasanya kalau udah kenyang, bawaannya ngantuk. Kalau motoran di Nusa Penida, ngantuknya pasti hilang karena pemandangannya cakep abis. Di pulau ini tujuan utama kami memang hanya di Kelingking dan Broken Beach. Tapi karena arah motor sudah ke timur, kami mampir dulu ke Bukit Teletabis di Tanglat. Bukit Teletabis ini sebenarnya perbukitan yang biasa dijadikan ladang tanaman palawija oleh masyarakat setempat dan ditumbuhi rerumputan. Tapi karena bentuknya yang mirip-mirip dengan bukit di film anak-anak dan berwarna hijau, maka disebut Bukit Teletabis. Di bukit ini, kami hanya singgah untuk berfoto sejenak, tanpa mencoba masuk di tengah-tengah perbukitan, meski ada jalan yang biasanya digunakan para petani setempat untuk menuju ke ladang melewati di tengah-tengah perbukitan. Karena terbatasnya waktu, membuat kami urung menjajalnya. Setelah berfoto-foto sejenak di Bukit Teletabis Tanglat, kami langsung gas ke Kelingking Beach. Saat itu cuacanya memang kurang oke karena mendung dan bahkan di beberapa tempat turun hujan cukup deras. Untungnya kami tidak terhalang hujan saat perjalanan. Oh iya, kami ada beberapa catatan dari pengalaman perjalanan ini. Jika sobat semua perhatikan di Google Map, sebagian besar pantai-pantai yang viral di medsos lokasinya ada di sisi selatan pulau, sedangkan pelabuhan utama
justru berada di sisi utara pulau, sehingga pusat keramaian di Pulau Nusa Penida ini ada di sisi pantai utaranya. Jadi untuk mengunjungi objek-objek wisata yang fenomenal seperti Kelingking Beach dan Broken Beach, Diamond Beach, Crystal Bay, Angel Billabong, dan lain-lain, kita harus membelah pulau terlebih dahulu dengan kontur jalan yang naik turun berkelok khas pegunungan kapur. Setiba di Kelingking Beach, kami hanya ditarik biaya parkir saja. Kalau untuk menikmati keindahan alam pantai khas dengan bentuk kepala T-Rex, tidak ada biaya tambahan. Inilah keistimewaan wisata alam di Bali. Untuk menikmati pantai yang sangat indah, kita tidak dipungut biaya dan hanya sekedar biaya parkir. Puas menikmati keindahan Kelingking Beach, kami langsung lanjut ke Broken Beach karena matahari mulai terbenam. Dalam perjalanan menuju Broken Beach, jalan yang harus kami lewati masih mirip-mirip seperti saat menuju ke Kelingking Beach tadi. Naik turun berkelok dan sempit, mirip jalan-jalan menuju pantai di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi bedanya di Nusa Penida ini jalannya lebih sepi. Mungkin karena jarak antar desa atau kampung di sana lumayan jauh, dan di sisi selatan Nusa Penida masih didominasi pegunungan kapur yang membuat pulau ini masih sedikit sepi. Padahal Nusa Penida ini sudah menjadi salah satu tujuan wisata andalan di tanah air. Jadi kalau kita ke Nusa Penida motoran atau dengan mobil pribadi, ya kudu siap jika ada trouble atau kendaraan kita ada masalah. Tapi alhamdulillah kemarin kami tidak ada masalah, lancar di sepanjang perjalanan. Beberapa ratus meter jelang Broken Beach, jalannya masih ada yang belum diaspal atau diperkeras. Kondisi ini membuat kami sedikit kaget karena Broken Beach adalah salah satu objek wisata yang tengah naik daun. Tiba di persimpangan ini, kami harus belok ke kiri untuk ke Broken Beach, meski belum ada papan penunjuknya. Kalau lurus dan turun mengikuti jalan, kita akan menuju Dolphin Beach dan Angel Billabong. Saat tiba di Broken Beach yang khas dengan batu karang berbentuk lingkaran besar dan ada sisi yang berlubang ini, kami kembali dimudahkan untuk menikmati keindahan tanpa dipungut biaya. Bahkan untuk parkir pun kami tidak dipungut biaya. Mungkin itu karena kami tiba di pantai ini sudah mendekati maghrib, jadi sudah sepi. Hehe.
Penida, kami langsung balik ke penginapan. Nah, catatan terakhir dalam perjalanan di Nusa Penida ini adalah kita harus mengawali perjalanan sejak pagi hari jika ingin melahap semua objek wisatanya. Dan penginapan kita juga ada di sisi utara pulau. Selain itu, diupayakan juga sore sudah perjalanan pulang. Soalnya kalau perjalanan malam dari sisi selatan pulau kondisinya gelap. Meski aman, tapi kurang nyaman aja di perjalanannya. Malamnya di penginapan kami melepas lelah. Setelah berputar-putar di Nusa Penida, kami mengisi waktu dengan berenang. Ada mantap berenang. Oh, mantap poin. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya ya sobat. Besok kami akan berbagi cerita perjalanan pulang menembus Bali menuju Banyuwangi dan Jogja.